Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Memilih Tidak Mengampuni. Bacaan kita ambil dari Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang akibat yang didapat oleh orang yang memilih untuk mengampuni. Ternyata Alkitab juga mencatat konsekuensi bagi mereka yang memilih untuk tidak memberikan pengampunan. Sangat berbeda antara kehidupan orang yang mengampuni dan yang tidak mengampuni. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka hal-hal ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kesalahan kita tidak diampuni Tuhan. Matius 6 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Tidak mau mengampuni berdampak buruk terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Kesalahan kita tidak akan diampuni juga. Sia-sialah kita berdoa. Karena itu bereskan dahulu hal yang mengganjal hati kita sehingga kita membangun hubungan baik dengan Tuhan. Markus 11 ayat 25 dikatakan demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Yang kedua, tidak ada damai sejahtera. Orang yang tidak mengampuni menyimpan kepahitan dalam hatinya. Hidupnya tidak tenang, menderita, tidak sukacita. Bahkan ketika beribadah sekalipun terasa berat. Mengapa demikian? Karena ketika kita memilih untuk tidak mengampuni, fokus kita tertuju pada keburukan orang tersebut dan perbuatan-perbuatannya yang menyakiti hati kita. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Yang ketiga, membuka diri terhadap banyak dosa. Bermula dari tidak mengampuni, selain kita menutup diri bagi Tuhan, kita juga membuka diri terhadap dosa. Tidak dapat mengampuni bisa menjadi dendam, pahit, dengki, fitnah, berusaha membalas kejahatan, dan lain sebagainya. Tidak ada hal positif bagi kita ketika kita tidak mengampuni. Menyimpan dendam dan amarah hanya akan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, walaupun berat, mari kita belajar untuk mengampuni. Jangan menuntut pembalasan, namun ampunilah mereka. Pembalasan adalah hak Tuhan dan bukan hak kita. Sekalipun kita dikecewakan, jangan kita menyimpan dendam. Mari kita belajar mengampuni, seperti yang diteladankan Tuhan Yesus ketika ia berada di atas kayu salib. Di tengah segala celah dan aniaya yang diterima, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kejahatan keji yang dilakukan orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus dibalasnya dengan kasih yang begitu besar. Hal ini juga merupakan satu bukti bahwa Tuhan Yesus melaksanakan apa yang ia ajarkan kepada kita. Di dalam Matius 5 ayat 43-44 dikatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Dalam doa inilah sabda Tuhan nyata, yang mengasihi manusia, bahkan orang-orang yang membencinya. Bagaimana dengan kita?